Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut yang kita nukil dari kitab Mukhtarul Hadis karya Al-Allamah Al-Habib Umar ibn Muhammad bin Salim bin Hafidh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum wa iffu ta'iffu nisa'ukum. Hadithun hasan rawahu Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, birru aba'akum. Bir salah satu kata di dalam bahasa Arab yang menunjukkan kebajikan. Kita diperintahkan untuk berbuat kebajikan di muka bumi ini. Berbuat bajik itu adalah salah satu sarana bagi kita untuk mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka yang berbuat bajik akan mendapat limpahan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kepada kedua orang tua. Birru aba'akum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbuat bajik kepada kedua orang tua kita. Aba'akum yaitu ayah dan ibu kita. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua kita ini adalah perintah mutlak bagi setiap anak, sebab dengan kedua orang tua itu, melalui perantara mereka berdua, wujudlah kita di muka bumi ini, dan perjuangan mereka berdua dalam membesarkan kita sejak kita menjadi janin di dalam perut ibu kita sampai lahir, sampai kemudian dewasa, adalah perjuangan yang luar biasa, tidak bisa dilukiskan dengan definisi apapun. Sebab itu di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat bajik kepada kedua orang tua ini setelah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak menyekutukannya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kamu sekalian, telah menentukan, telah memutuskan agar kalian tidak menyembah selainnya di muka bumi ini. Wa bil walidaini ihsana. Dan Allah pula telah memutuskan bagi kalian agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitu besar perintah, bobot perintah berbuat baik kedua orang tua itu, hingga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perintah itu setelah perintah untuk tidak menyembah selainnya. Ini sudah menunjukkan besarnya kepentingan bagi setiap anak untuk berbuat bajik kepada kedua orang tuanya. Wabil walidaini ihsana, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab pada kondisi orang tua itu telah mencapai kondisi tua, itu biasanya ujian bagi setiap anak untuk bersikap sabar dan lebih memperhatikan kedua orang tuanya. Seperti dulu ketika dia masih kecil selalu diperhatikan oleh kedua orang tuanya dalam kondisi lemah, kita pula diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperhatikan kedua orang tua kita, khususnya ketika mereka mencapai kondisi lemah, yaitu ketika lanjut usia. Makanya di dalam ayat disebutkan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika salah satu di antara mereka atau kedua-duanya mencapai usia tua dan engkau mencapai mereka dalam usia tua, fala taqul lahumā uff, maka janganlah engkau
mengucapkan kalimat atau kalimat penolakan yang sekecil mungkin kepada kedua orang tuamu. Wala tanharhuma, apalagi membentak, jangan kamu membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan bertutur katalah kamu kepada keduanya dengan tutur kata yang mulia, yang sopan, yang dipenuhi dengan adab. Kalau kita bisa berlaku sopan kepada orang lain, maka kepada kedua orang tua kita harus lebih memperhatikan lagi, lebih sopan, lebih beradab lagi. Sebab itu perintah utama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung atau terkait dengan ridha kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan murka kedua orang tua. Di dalam hadis yang lain, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, jika hambaku bangun di pagi hari melakukan perbuatan yang menjadikan aku ridha, namun menjadikan kedua orang tuanya murka, maka aku akan berbalik murka kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Hal seperti ini harus kita perhatikan, sebab ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya di atas sejadah, kemudian sujud, rukuk, dan membaca Al-Quran saja, kemudian berzikir, tetapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga terkait dengan hubungan kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi orang tua kita yang dengan mereka berdua kita bisa beranjak dewasa melalui kebaikan mereka berdua. Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelas dan gamblang sekali memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan bajik kepada kedua orang tua itu. Nah, begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, birru aba'akum. Di antara faidah atau manfaat bagi mereka yang berbuat bajik kepada kedua orang tua, di samping mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dunia ini mereka juga mendapat manfaatnya. Tabirrukum abna'ukum, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbuat bajiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian akan berbuat bajik kepada kalian. Inilah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Mereka yang semasa kecilnya berbuat bajik kepada kedua orang tuanya hingga tumbuh dewasa, kemudian mereka memiliki anak, maka kelak anak-anak mereka akan berbuat bajik pula kepada kedua orang tuanya. Nah, inilah hukum Allah dan menunjukkan bahwa anak itu adalah cermin kedua orang tuanya, dan orang tua adalah panutan anaknya. Seorang anak yang tumbuh di rumah tangga kemudian melihat kedua orang tuanya melupakan, melalaikan orang tuanya, kedua orang tuanya melalaikan hubungan dengan kedua orang tuanya, atau berlaku kasar terhadap ayah ibunya, maka anak itu juga akan mencontoh perilaku ayahnya, akan mencontoh perilaku ibunya. Dia nanti akan tumbuh besar, sifat-sifat kedua orang tuanya masuk ke dalam dirinya, dan nanti dia akan memperlakukan orang tuanya pula seperti itu. Di dalam sebuah kisah disebutkan ada seorang kakek yang diseret oleh cucunya dari dalam rumah hingga keluar ke teras rumahnya. Ketika para tetangga melihat, mendatangi kakek tadi dan cucunya yang berbuat jahat tadi, kemudian akan memukul cucunya tadi. Kata kakek tadi, biarkan cucuku ini, karena ini bukan salah dia. Apa yang terjadi? Kata tetangga. Kata kakek tadi, shinatun a'rifuha min ahzam man ashbah abahu ma zalam. Kata kakek tadi, sifat anak ini
telah aku